Hari ini tanpa kita sadari, mungkin teman-teman pemirsa yang melihat ini tidak sadar bahwa harga ini sudah naik begitu tinggi. Beras kita sudah 15.000 hari ini, gula kita sudah 16.000. Luar biasa. Karena itu hari ini kita lihat di pasar-pasar sudah mulai sepi. Karena itu kuncinya memang hanya turunnya Pak Ganjar untuk mengatur negeri ini agar tidak tambah parah, tidak tambah menyengsarakan rakyat Indonesia. Selamat siang para pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung RBPR. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu Kang Nurodi. Kang Nurodi ya kita panggil ya. Kang ini sebagai Ketua Induk Koperasi Perikanan dan Nelayan ya. Perikanan Indonesia dan juga sebagai Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Mina Jawa Barat. Baik, Kang Nurodi mungkin bisa menyapa pemirsa di Nusantara ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua para pemirsa yang menyaksikan podcast ini. Saya Nurodi. Hari ini saya adalah Wakil Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia, koperasi yang menaungi nelayan di seluruh Indonesia. Saya juga Ketua Pusat KUD Mina Jawa Barat, yang juga di level Jawa Barat saya menaungi nelayan di Jawa Barat. Jadi kalau ada tempat pelelangan ikan di seluruh pesisir Jawa Barat, maka itulah binaan kami. Dan terakhir di luar itu saya adalah Ketua Umum Relasi Pijar yang hari ini beserta dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Baik, Kang Nurodi mungkin bisa menyampaikan pandangan dari Kang Nurodi ini berkaitan dengan program unggulannya Pak Ganjar Mahfud ya. Ini mengenai di Laut Kita Jaya Nelayan Sejahtera. Pandangannya bahwa sampai seberapa jauh ini mengenai kesejahteraan nelayan khususnya. Ya, saya kira bagi saya yang selama ini bergelut di bidang nelayan, ada banyak hal yang harus dikoreksi, jujur saja. Artinya kita harus melihat persoalan nelayan ini adalah persoalan yang sangat urgen. Kenapa? Karena di situ ada kumpulan manusia yang dikatakan oleh berbagai kalangan itu adalah berada pada garis kemiskinan. Karena itu dengan program di Laut Kita Jaya Nelayan Sejahtera, maka saya kira itu adalah impian para nelayan Indonesia untuk bisa memberikan harapannya kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kang Hakim, banyak hal yang saya terima dari kawan-kawan nelayan di seluruh Indonesia. Oke, Wakil Khusus Jawa Barat misalnya, bagaimana dengan ketersediaan BBM untuk nelayan yang kadang-kadang juga tidak terpenuhi dengan baik, sementara perut mereka harus tetap terpenuhi. Misalnya di satu daerah, satu tempat pelelangan di Indramayu misalnya, nelayan harus menunggu antrian BBM 2 bulan sekali mereka melaut. Sehingga ini sangat memprihatinkan. Nah, karena itu tentu kami berharap banyak tentang perubahan-perubahan ini. Yang kedua tentu juga terkait dengan perizinan. Nah, saya dan teman-teman lain punya keyakinan bahwa kehadiran Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan memangkas perizinan-perizinan yang selama ini menjadi sulit bagi kita, termasuk aturan-aturan yang memberatkan para nelayan. Saya kira itu yang penting karena kita ini negara maritim, apapun harus kita kelola dengan baik. Terakhir, Kang Hakim, ada yang juga menjadi penting bagi kita untuk diingat bahwa sumber pangan yang kemungkinan harus menjadi tujuan akhir kita adalah di laut. Jadi itulah mengapa kami nelayan, koperasi terutama, koperasi nelayan, bergerak dan terus bergerak untuk mewujudkan kesejahteraan melalui titipan kami kepada Pilpres di 2004 ini kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Baik, Kang Nurodi tadi menyampaikan bahwa kesejahteraan dari nelayan sendiri ya saat ini mungkin boleh dikatakan dimiskinkan oleh sistem. Betul. Jadi artinya mungkin lebih halusnya itu kurangnya kemampuan ya atau tidak mampu atau kurangnya mampu. Di sini kalau berbicara kemiskinan, kita ini kan kaya ya. Sangat kaya Indonesia ini. Nah, ini
jadi bertolak belakang dengan kondisi saat ini para nelayan, bahwa kita ini negara maritim yang kaya tetapi pada praktiknya masyarakat masih kurang mampu ya. Dari beberapa koreksi nelayan ke depan ini dan regulasi perizinan yang diharapkan oleh Kang Nurudi ke depan itu lebih baik lagi. Di samping harapan-harapan tadi dari Kang Nurudi sendiri, ini sebagai Wakil Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan ini, hal apa saja nih yang sudah dilakukan? Ya, kita kemarin bersama-sama dengan teman-teman nelayan terutama di Pantura Jawa memaksa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membatalkan peraturan pemerintah terkait dengan PNBP penangkapan terukur. Bayangkan Kang Hakim, sebelum nelayan akan melaut kita sudah melaporkan, kemudian siap menyetorkan retribusi. Ya, belum juga berangkat. Dan itu nilainya lumayan dan akan menggerus pendapatan nelayan. Nah, alhamdulillah atas desakan itu kemudian peraturan pemerintah itu ditunda. Ya kalau kami semoga dicabut oleh nanti Pak Ganjar lah. Cabut aturan-aturan yang memberatkan nelayan. Toh nelayan kita. Dan kita khawatir peraturan-peraturan yang sekarang sudah dibuat ini di era rejim Jokowi ini malah memberi peluang kepada kaum kapitalis untuk masuk dalam dunia bisnis perikanan. Kalau hilirisasinya boleh, industri perikanannya boleh, tapi Mbok ya kalau penangkapannya biar kami yang urus supaya kami ikut sejahtera. Jangan semua diserahkan kepada kapitalis. Bagaimanapun negeri kita ini ada keadaban di bidang ekonomi seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta, bahwa kita bukan kapitalis, kita juga bukan sosialis, tapi kita punya ekonomi Pancasila yang Bung Hatta mengatakan dalam bentuk apa, maka koperasi yang tepat. Karena itu kami bergabung di koperasi perikanan. Kita lakukan pemenuhan kebutuhan nelayan, kita lakukan kebutuhan untuk menangkap dan segala macam. Karena itu dukungan pemerintah menjadi penting kembali kepada kaum kecil para nelayan, termasuk juga kalau boleh bicara tentang petani juga sama Kak Hakim. Saya punya kebanggaan tersendiri ketika Pak Ganjar mengatakan akan mengaktifkan Bulog sebagai stabilisator harga. Ini kebahagiaan bagi kami gerakan koperasi, termasuk koperasi perikanan, kan akan dilibatkan bagaimana mengatur tata niaga kebutuhan pokok agar sampai ke rakyat dengan harga yang murah seperti dulu. Kalau sekarang kan dibebaskan. Siapa punya modal, dia bisa mendapatkan beras dan menjual seenaknya. Siapa punya uang, dia bisa mendapatkan gula dan menjual seenaknya. Tetapi kalau dipegang oleh Bulog bersama-sama dengan koperasi sebagai stakeholdernya, maka harga akan sesuai dengan seharusnya, sewajarnya. Tidak kemudian melonjak begitu tinggi. Hari ini tanpa kita sadari, mungkin teman-teman pemirsa yang melihat ini tidak sadar bahwa harga ini sudah naik begitu tinggi. Beras kita sudah 15.000 hari ini, gula kita sudah 16.000. Luar biasa. Karena itu hari ini kita lihat di pasar-pasar sudah mulai sepi. Karena itu kuncinya memang hanya turunnya Pak Ganjar untuk mengatur negeri ini agar tidak tambah parah, tidak tambah menyengsarakan rakyat Indonesia. Saya kira itu Kang Kim. Baik, tadi sudah disampaikan mengenai pandangan Kang Nurudi ya. Selanjutnya arahan dari dan himbauan dari Kang Nurudi sendiri, baik buat pemerintah ya, juga baik para nelayan ya, juga dari gerakan koperasinya sendiri seperti apa nih Kang? Ya, kita berharap kepada pemerintah, saya ingin mengingatkan bahwa Gini rasio kita sudah sangat timpang antara yang kaya dan miskin. Satu orang kekayaannya hampir sama dengan 100 juta. Ini sudah tidak bisa lagi membuat kita tidak akan naik terlalu tinggi dan tidak akan turun memang. Tetapi untuk bisa mengangkat kemiskinan saya kira berat ketika kita tidak kembali kepada sistem ekonomi kita. Karena itu segera undangkan sistem ekonomi Pancasila secara resmi sehingga kita tidak berada di persimpangan jalan. Apakah kita kapitalis atau sosialis? Tapi dengan sistem ekonomi yang ditetapkan oleh nanti anggota DPR dan juga Presiden Ganjar nanti, ini akan bisa memetakan ekonomi kita seperti apa yang maunya. Nah, kepada gerakan koperasi ada semangat baru yang harus kita gelorakan. Kita akan bersama-sama menata ulang koperasi ini sesuai dengan marwahnya. Gitu Kak Kim. Jadi kalau sekarang orang yang
berpikir koperasi itu adalah simpan pinjam, maka berhentilah. Karena nanti akan ada koperasi-koperasi real yang akan berdiri dengan baik. Iya. Gitu. Kedepannya mungkin rencana undang-undang itu ada dua ya mungkin. Ya. Jadi ada dua koperasi jenisnya sektoral dan KSP ya. Betul. Simpan pinjam. Di samping kegiatan di gerakan koperasi, tadi bagaimana bahwa kita memperjuangkan sistem ekonomi Pancasila ini, artinya membumi di Indonesia untuk melawan sistem kapitalis. Kang Nurudin ini juga pada kesempatan ini mengikuti calon legislatif ya Kang ya? Insya Allah atas penugasan partai. Mungkin motivasinya itu bagaimana memperjuangkan sistem ekonomi Pancasila ini yang berbasiskan koperasi tadi ya? Betul. Dari mana Kang? Mungkin bisa. Saya dapilnya Subang, Sumedang, Majalengka untuk Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jadi saya berpikir bahwa kita berteriak di jalanan menuntut sesuatu untuk rakyat kita ternyata tidak cukup. Betul. Harus ada di sistem. Ya. Hanya dengan masuk sistem kita bisa punya kuasa untuk merubah, untuk memberikan tekanan kepada pemerintah agar berpihak kepada rakyat. Itu saja sebetulnya motivasi saya. Karena kan saya dan Kak Hakim sudah biasa lah. Kita teriak di jalanan menuntut keadilan. Tapi ternyata tidak cukup kan. Tidak cukup ya. Jadi harus masuk ke sistem. Dan karena itu saya minta izin kepada teman-teman masyarakat Subang, Sumedang, Majalengka. Saya minta izin untuk bisa diberikan amanah agar teriakan saya tidak di jalan, tetapi di gedung DPRD. Supaya bisa lebih mengena. Ya. Gitu. Memperjuangkan dan mewujudkan dari pasal 33 ini Ya terutama. pasti. Karena saya lahir dan besar di lingkungan koperasi, pendidikan juga koperasi, saya tidak ada keinginan untuk memperjuangkan selain itu. Ya. Karena itu tadi, ketika kita ada komitmen berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar, ya komitmen itu harus dijalankan. Dan sekali lagi Hakim, hanya orang yang punya ideologi Pancasila yang benar-benar bisa mewujudkan itu. Dan saya kira semuanya ada di sosok dua orang, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Baik, Kang Nurudin mungkin bisa menyampaikan arahan himbauan kepada pemirsa ya, ajakan di Pilpres 2024 ini untuk sama-sama bagaimana kita memberikan suara kita dan memenangkan Pak Ganjar Mahfud terutama. Silakan mungkin. Baik Kang, kepada pemirsa dimanapun berada di seluruh Republik yang melihat podcast ini, saya kira 2024 itu adalah saatnya. 14 Februari nanti itu adalah saat dimana kita ingin melakukan perbaikan, ingin melakukan titipan kita kepada pemimpin kita. Golput itu bukan pilihan, tetapi memilih itu adalah kebijaksanaan kita untuk menitipkan kepada orang yang tepat. Dan tidak ada alasan yang memungkinkan bagi kita untuk menolak memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sekali lagi, tidak ada pilihan lain, tidak ada alasan untuk kita tidak memilih Ganjar Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, khusus juga bagi gerakan koperasi dan seluruh kawan-kawan nelayan yang setiap saat kita berdarah-darah di lapangan, maka 2024 kita akan titipkan suara kita kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk terus mengawal koperasi dan nelayan di seluruh Indonesia. Saya yakin 14 Februari kita akan sampai pada tujuan mengantarkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kawan-kawan, jangan lupa hanya satu kekuatan kita menangkan calon presiden yang benar-benar akan membawa kita pada kebaikan bersama. Saya kira itu Kang Kim. Baik, terima kasih Kang Nurudin. Mari kita sampaikan ke pemirsa untuk yel-yelnya pemenangan Ganjar Mahfud. Semoga apa yang kita harapkan Pak Ganjar Mahfud bisa memimpin Indonesia ke depan. Baik, sama-sama kita sampaikan kepada pemirsa untuk pemenangan dari Ganjar Mahfud. Kita sampaikan Ganjar Mahfud menang.